Pernahkah kita merasa begitu sibuk dengan pekerjaan, bisnis, atau aktivitas sehari-hari hingga lupa terhadap kewajiban kepada Allah? Ternyata fenomena seperti ini sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Bahkan ada sebagian sahabat yang pernah meninggalkan khutbah Jumat karena tergiur oleh datangnya rombongan dagang. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Mari kita bahas melalui Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita dengarkan terlebih dahulu firman Allah dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Pada ayat 9, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar segera menuju sholat Jumat ketika azan telah dikumandangkan dan meninggalkan aktivitas jual beli. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan seorang muslim. Menurut para mufasir, perintah ini bukan hanya mengajarkan kewajiban sholat Jumat, tetapi juga mendidik umat Islam agar mampu mengatur prioritas antara urusan dunia dan akhirat. Pada ayat 10, setelah sholat Jumat selesai, Allah mempersilahkan manusia kembali beraktivitas dan mencari karunia-Nya di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak melarang bekerja atau mencari rezeki. Justru Islam mengajarkan keseimbangan, beribadah dengan sungguh-sungguh, lalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pada ayat 11, Allah menegur sebagian sahabat yang meninggalkan khutbah Rasulullah SAW ketika datang rombongan dagang dari Syam. Mereka tergoda oleh keuntungan dunia yang bersifat sementara sehingga lalai dari majelis ilmu dan ibadah. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa apa yang ada di sisinya jauh lebih baik daripada keuntungan dunia yang sementara. Nah, dari ketiga ayat ini terdapat beberapa konsep pendidikan yang sangat penting. Yang pertama, pendidikan spiritual. Khutbah Jumat menjadi sarana pendidikan yang mengingatkan manusia tentang keimanan, ketakwaan, dan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui aktivitas keagamaan. Kedua, pendidikan disiplin. Perintah meninggalkan jual beli ketika azan Jumat mengajarkan kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, dan penghargaan terhadap waktu. Ketiga, pendidikan pengendalian diri. Teguran kepada sahabat yang meninggalkan khutbah mengajarkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan tidak mudah tergoda oleh kepentingan dunia. Keempat, pendidikan prioritas hidup. Ayat ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu menentukan mana yang lebih utama ketika kewajiban agama datang. Maka itulah yang harus didahulukan. Kemudian yang keempat, pendidikan keseimbangan. Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia, tetapi juga tidak membenarkan manusia tenggelam dalam urusan dunia. Pendidikan Islam membentuk manusia yang seimbang antara ibadah dan pekerjaan. Dari Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 ini, kita belajar bahwa pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kemampuan menentukan prioritas hidup. Karena sejatinya, orang yang sukses bukan hanya yang berhasil dalam urusan dunia, tetapi juga yang mampu menjaga hubungannya dengan Allah. Lalu pertanyaannya, ketika panggilan Allah datang, apakah kita langsung menyambutnya? Atau masih lebih sibuk mencari urusan dunia? Terima kasih sudah menyimak. Saya Tauhid Auluddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.